yang menjadi 4 ya. Nah, kalau kita mengenal ibadah, dia akan menjadi 4. Jadi, tapi kalau mengenal diri, rumus Allah masuk bukan rumus alam, karena ya, rumusnya Allah itu bukan rumus alam, dia bukan makhluk, ya, harus ditempatkan dengan zat, ya, ya, itu kan la ilaha illa Allah, itu kan ada zatnya, ya, tapi Allah bukan zat, ya, itu alam dia. Mana zatnya? Ini ha, ya, la ilaha, ya, itu zat. Tapi kalau dalam mengenal diri, la ilaha Allah, ya, la ilaha Allah, nggak ada lagi alam di situ, nggak ada lagi zat, ya, itu satu zat, ya, makanya dikatakan Allah itu zat, ya, memang benar Allah itu zat, karena dia berpotensi pada alam atau nama, ya. Nah, tapi kalau mengenal diri, rumus Allah masuk dalam artinya bukan rumus alam, ya, rumus Allah ada 3, la itu artinya artinya dia punya rentetan banyak, ya, la itu, ya, la itu rentetannya banyak, ilah itu rentetannya juga banyak, ya, mana yang bagian ilah, mana yang maujud, ya, dari la, dan mana maujudnya dari Allah, ya, banyak sahabat beriman rentetannya, ya. Jadi la, ya, turun nafas sambil kita mengatakan di dalam diri kita ilah, ilah. Nah, pas naik nafas kita membuka mata Allah, karena di dalam itu masih ilah, ya, ilah, dia belum bernama, ya, ilah belum bernama tuh di dalam diri kita. Pas dia naik, dia sudah bernama di situ, pas dia melihat zahirnya Allah, ya. Nah, kita lakukan berulang-ulang sampai kita tidak merasa diri kita di situ, ya. Nah, kalau sudah merasa bukan diri kita, tidak usah lagi diulang, ya, nanti besok malam lagi, ya. Jadi sebenarnya tafakur ini, zikir ini tidak harus banyak, ya, tidak harus banyak, tidak harus berkeringat, tidak harus berulang-ulang, ya. Yang penting udah sampai, udah cukup, ya. Nanti kita ulang lagi besok malam, ya, daripada kita banyak nanti besok malam enggak lagi, besok malam enggak lagi, ya, gitu, ya. Jadi setelah kita 7 kali menetapkan la tidak bergerak, ya, nah, cuma dia ada, ya, nah, cuma dia ada yang turun, batin turun, ya, batin turun atau diri turun, nafas, ya. Kan saya sudah bilang sahabat berimannya, nafas itu bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab, artinya diri. Jadi yang turun itu adalah diri, ya. Nafas itu bukan bahasa Arab, ya, bahasa tauhid, ya. Diri namanya, diri. Nah, dia turun berilah kepada Tuhan, ya, wujud tapi siri tidak terlihat, siri itu tidak terlihat, ya. Begitu dia naik, dia bertuhan kepada mansuri tapi sudah terlihat, ya. Inilah zohir. La ada tapi belum bernama, ilah ada tapi tidak terlihat. Bedanya antara zohir dengan batin. Allah begitu dia naik, yang ada terlihat tadi dan tidak ada tapi tak terlihat, ada tapi tak terlihat, akan menyatu di dalam zohir dan batin Allah, maka terlihatlah dia. Sesungguhnya la itu adalah alamnya Allah, ilah adalah Tuhan, Allah adalah maujud atau potensi nama, ya. Jadi pecah 3 dia dengan hu, aku, Allah. Ke atas, itulah ayan karazia, kelihatan dia. Inilah yang disebut dengan mansuri. Ya, hu, aku, mansurinya. Hou, siri mansurinya terlihat. Ya, jangan hu aulanya yang 7, ya. Tetapi lihat kodrat yang 3 tadi. La ilaha Allah 7 kali. Ya, sampai benar-benar kita tidak, artinya sudah tidak merasa ada, ya. Turun napas ilah, naik napas Allah, ya. La itu alam, ilah itu Tuhan, Allah itu bentuknya, ya. Makanya dikatakan nama aku Allah, wujud aku Muhammad, yang bentuknya ini siapa, ya.
yang bentuknya ini siapa. Nah, inilah yang bentuknya yang dikatakan hu, ya, ya hu, aku. Ya. Jadi bentuk alamnya Tuhan adalah Allah, ya. Allah itu adalah alif, lam, ha. Itulah zohir, itulah nama zohir, ya. Nah, makanya hai insan, hai wujud, turunlah kamu ke dunia. Lalu wujud berkata, lalu nama saya, lalu insan ini wujud ini berkata kepada Allah. Nanti kalau mereka menanyakan Tuhanku, siapa tuh nama Tuhan? Siapa nama Tuhanku nanti ya, ya Rohku. Lalu Tuhan ini berkata, ya, namaku itu namamu, ya, dan namamu itu adalah namaku. Ya, maksudnya kita ini semua Allah, ya, semua Allah, ya. Tapi kalau sudah menuju di dalam diri kita, nama kita ini namanya, ya, nama kita ini namanya. Kalau sudah kepada alam semesta semua manusia ini, ya semua namanya itu Allah tuh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam diri kita, apapun nama kita itu namanya Allah. Kenapa? Yang datang adalah diri kita, diri sebenar-benarnya diri, ya. Jadi setelah kita tetapkan 7 tadi, maka baru masuk zikir siri dan mansuri. Apa siri dan mansuri? Siri adalah zikir diri yang dinamakan nafas hu Allah, tapi tidak boleh dilafazkan, ya, tidak boleh dilafazkan. Dan mansurinya mana? Mansurinya adalah detak jantung yang diikutkan dengan asma Allah, Allah, Allah. 1:3. 3 detakan jantung, 3 dari artinya dari du hurufnya, ya, 3 dari du hurufnya. Du huruf itu kalimat Allah, ya, du huruf itu kalimat Allah. Rasakan, jangan bergerak, jangan sampai hilang merasakan detak jantung atau merasakan du hurufnya. Baru turun diri, menjemput ilah dan masuk ke dalam Allah, yaitu zohirhu, ya. Di saat Allah naik, tahan nafas, ya. Nah, ini saya ulangi lagi, ya. La, ya, la, nafas turun, ya, di dalam diri kita menyebut, ya, kita munajatkan di dalam diri kita, berkalamkan ilah, ya. Nah, pas naik, ya, Allah, ya. Nah, saat Allah naik, ya, tahan napas selama 3 detik, ya. Usahakan jantung itu 3 kali berbunyi, ya, 3 kali berbunyi, Allah, Allah, Allah. Setelah 3 kali jantung berdegup, baru hu ke bawah lagi, hu, ya, jemput ilah. Maujud menjadi Allah, begitu lurus sampai hilang keakuan diri, ya. Ya. Jadi dari kaji la ilah Allah tadi, sahabat beriman, ya. Nah, inilah artinya zikirnya kalau kita mau dawamkan, ya. La, ya, turun ilah, ya. Jangan kita ngomong, ya. La, kalam, la. Pas dia turun, sudah sampai di hati kita, sudah sampai di nyawa kita ini, ilah, ilah. Pas dia naik, ya, dia naik, tahan sebentar nafas, ya, ya. Usahakan jantung ini berdegup 3 kali, Allah, 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 ya. Baru kita membuka mata, ya, Allah, Allah, Allah. Nah, baru kita membuka mata, baru kita turun lagi ke bawah, tarik nafas lagi, hu, Masya Allah, ya, hu, ya. Nah, ya, begitu terus, ya, turun lagi ke bawah, hu, ya. Nah, ya, tapi jangan kita nyebut, ya, bukan kita nyebut hu, ya. Nah, iya, macam iya, begini, iya. iya. Macam Saya ulangi lagi, niupkan ya. lilin, macam niupkan lilin. Gitu. Iya, begini saya kasih tahu. Nggak ada suaranya kan? Iya.
Iya, kan itu. La, turun nafas Ilah. sampai di bawah ilah. Naik, tahan nafas, ya. Tiga Allah, kali. Allah, Allah, baru kita melihat, ya, melihat diri kita ini Allah, ya, Allah, ya. Tadi sudah menyebut ya Allah, 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 baru kita membuka mata, ya, melihat jasad kita ini. Baru turun lagi, ya, la, ya, atau sama halnya hu, ya, la, ya, ilah, turun lagi ilah, ya. Itu sama dengan halnya hu, ya, ilah, turun lagi ilah, naik lagi, tahan nafas, Allah, 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 ya. Baru membuka mata, baru turun lagi, ya, turun lagi, ya, sama sebenarnya dengan Allah, ya, hu Allah sama, ya. Turun hu, ya, turun hu, naik Allah, ya, Allahnya jangan kita ucap, ya, yang ucap siapa? Jantung kita 3 kali berdetak, Allah, 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 ya, baru turun lagi hu, naik Allah, hu, Allah, gitu terus, ya, sampai kita ini tidak merasa nyata di situ, ya. Tapi kalau yang tadi itu la mansuri, ya, zikir mansuri dengan zikir siri, ya, siri dengan mansuri, ya. La, saat kita mengkalamkan la, kalau dia turun, pas turun ilah, ilah, dia naik, ya, naik tuh, ya, kita rasa dia naik, tahan sebentar, jantung kita berdetak, Allah, 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 ya. Baru turun lagi, ya. Kalau dia mau turun lagi berarti la, sampai ke bawah ilah, naik lagi Allah, 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 la, turun lagi ilah, ya, turun lagi ilah, ya. Ilah, naik Allah, 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 turun lagi lah, sampai ke bawah ilah. Gitu terus saya, sahabat beriman, ya. Jadi la itu dia akan pecah menjadi 4 kodrat, ya. Di jasad bernama badaniyah, di maujud dia akan berbentuk pada Muhammad, di kodrat dia akan bernama Adam, di karomah dia bernama sebuah diri. Setelah kita melakukan seperti tadi, selalu kita artinya lakukan di ketenangan, ya. Mungkin kita lagi habis sholat hajat, sholat subuh, ya. Kenapa? Asal ada yang mengganggu pendengaran kita, maka terputus kita berhubungan kepada detak yang 24 tadi, ya. Makanya harus dalam masa-masa ketenangan, ya. Ya, jangan ada yang memanggil, memang nggak ada kegiatan di situ, ya. Jadi kalau waktu 24.000 kali sehari semalam, atau 2400 waktu siang, bukankah itu ibadah? Masya Allah, ya. Jadi konsentrasi jangan sampai putus, pandangan, pendengaran, batin kepada mansuri, dan jangan sampai putus pandangan kepada siri hu Allah. Ya, kalau kita sudah terbiasa, sahabat beriman, walaupun kita berjalan, ya, jantung ini akan berdetak sendirinya, Allah, Allah, Allah. Karena kita sudah memperbiasakannya saat kita duduk di rumah, masa-masa tenang, mungkin habis sholat, ya. Jadi saya ulangi lagi, la, turun ke bawah, sudah sampai ke bawah, ilah, naik ke atas, tahan sebentar, usahakan jantung ini berdetak 3 kali, Allah, Allah, Allah. Ya, baru la, ya, sebut lagi la, kalamkan la, sampai ke bawah ilah, naik ke atas jantung, Allah, 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 la, turun ke bawah lagi, ilah, kayak gitu sih, ya. Ulang-ulang, sahabat beriman. Kita disuruh 7 kali mengulang, ya. Artinya kita mengulang terus sampai kita tidak merasa ada. Ya, kalau hati kecil kita sudah merasa tidak mengakui diri kita, nggak usah lagi kita lanjut, ya. Nggak usah lagi kita lanjut. Kalau mau lanjut juga silakan, ya. Mau lanjut juga silakan, ya. Tapi kalau kita semakin lama, nanti takutnya gini, sahabat beriman, ya. Takutnya nanti keakuan itu masuk kembali, ya.
nanti keakuan kita itu merasa ada itu datang lagi. Nah, ya. Jadi udah sampai tuh, udah merasa nggak ada, nanti besok malam lagi ya. Nah, besok malam lagi. Jangan terlalu lama-lama ya. Nanti kalau lama-lama tuh takutnya nanti keakuan tadi itu masuk kembali ya, masuk kembali. Gitu sahabat beriman ya kuncinya. Jadi zikir itu tidak harus berulang, tidak harus banyak kali ya. Kalau diulang-ulang sampai banyak kali, sampai 1000 kali, 3000 kali, 1000 kali, itu namanya witir ya. Nah, itu namanya witir, bukan zikir. Itu witir. Makomnya bertasbih ya, amalia. Mau tanya Bang Hamba. Bang Yuda, waktu turun sejalan dengan nafas? Iya, sejalan dengan nafas. Ya, ini kita kalamkan ilah. Turun sejalan dengan nafas nih. Nafas yang turun tuh. Ya, pas nafas turun ke bawah, sudah sampai ke bawah ilah. Nah, pas nafas naik, tahan sebentar. Rasakan di jantung ini, udah nyebut 3 kali, Allah, Allah, Allah. Ya, nah, baru turun lagi ya, kita mengkalamkan ilah, turun, sudah sampai ke bawah, nafas kita ilah di situ ya, ilah, naik ya. Sudah naik, tahan jantung kita sampai usahakan berdetak, artinya menyebut 3 kali, baru turun lagi dengan menyebut ilah, ya ilah, ilah, sampai ke bawah, sudah rasa ke bawah ya, lah ya, lah, sampai ke bawah ilah ya, ke atas Allah, la ilah Allah, gitu ya semua ya, la ilah Allah, la ilah Allah, la ilah Allah ya. Ke bawah nafas ya, dan ke nafas ke atas ya. Kalau tarik nafas panjang boleh kan? Kalau tarik nafas, kalau tarik nafas panjang boleh nggak? Boleh ya tarik nafas, yang penting nafasnya kuat. Ini judulnya apa? Hah? Kalau di tabe guru. Tabe apa? Judulnya Mansuri tadi, Bang Alan, zikir Mansuri, ya. Oh, bentar, saya mau tulis. Nah, baru menulis. Ya, namanya judulnya Ketiduran. zikir apa? Bang Yuda. Zikir Siri dan Mansuri. Tadi kan saya sudah nyebut Siri Ya Mansuri. sudah. Bang Hamba, yang saya bingung ini gini. Saya tanya dulu Bang Hamba. Ya. Nah ini kan tadi la, napas turun, terus ilah, naik sebut di jantung 3 kali, turun itu hu Allah. Nah, Pertamanya itu yang saya mana atau lanjut? saya cuma mengatakan hu tadi, cuma umpama ya. Kalau sama dengan hu itu sama dengan zikir Kayak di Allah. tiup lilin itu loh, tuh keluar. Iya. Iya, oke. Iya. Itu kan keakuannya, nggak usah sebut. Iya. Iya. Ini ya, macam contohnya Umi ini la ya. Iya. La, nafas turun tuh, sudah nafas turun, sudah rasa ke bawah. Ilah. Di dalam diri kita ilah. Ya. Naik, kita tahan 3 detik ya. Allah, Allah, Allah. Nah, baru la, turun lagi. Ya. Gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak Umi ya, nggak perlu banyak-banyak. Artinya yang penting sudah hilang merasa diri di situ, baru nanti besok malam lagi. Yang takutnya tadi tuh jangan sampai tukar nafas, ya tukar nafas, nanti nafasnya yang masuk ke akuan nafas yang lain ya. Ya. Tabe guru. Ini Iya, apa Bang judulnya tadi? Siri Mansuri. Iya. Tabe apa? Ketika Mas dilaksanakan ini lah, masuk keluar, la ilah Allah,
ketika kita perhatikan itu sangat halus dan seakan-akan bahwa dia sendiri yang mengucapkan di situ di dalam. Hah? Iya, jangan kita, nggak usah kita, Belum jawabnya. ya nggak usah kita merasa kayak gitu. Sebenarnya dia sudah mengkalamkan dirinya sendiri, Bang Penatua. Ya begitu maksud saya, Abah. Iya, Abah. iya. Abah. Makasih, Bah. Makasih. Oh, iya. Makasih banyak. Iya. Istiqomah Bang Penatua ya, insya Allah dimudahkan. Amin. Amin. Terima kasih, Bunda. Ya, Saya jadi tidak mau- perlu cepat-cepat ya. Ya tidak perlu cepat-cepat Bang Heri. Iya. Bang Yuda, itu waktu Allahnya itu berarti kita mendengarkan detak jantung aja kan? Iya. Disebut. Iya. Masya Allah, iya Bang Heri. Ya, Udah dapat kalau itu kita, saya tuh. hah? Udah dapat 3 detak jantung itu tuh dari situ cepat praktekkan langsung tadi. Masya Allah. Ya, jadi kalau nggak boleh kita mengkalamkan, kalau nggak boleh kita ucap ya. Kalau kita ucap ya bukan dia lagi yang ya. Iya. Masya Allah. Ulang dong Bang Yuda. Terima kasih. Iya. Masya Allah Alan. Berucap dengan sendirinya. Ulang Alan. dong. Dijalanin aja dulu Alan. Iya, kamu diulang. Kasihan Ya, Pak zikir Guru. men- Lah, turun napas. sampai ke bawah, ilah, Ilah. naik ke atas, Ilah, tahan kita- nafas 3 detik. Ilah ini tarik napas apa turun? Masya Allah. Naik napas. Oh, naik ya, naik. Ilah, naik Tahan. napas. Tahan. Iya, bukannya Tak nafas. itu. Jadi yang ngomong jantung itu Allah. Nah, kan salah. Ilah ini bukan naik napas katanya. Ya. Nah, Gila itu turun. ya, lah saat kita kalamkanlah, pas sudah sampai ke bawah, ilah. Gila. Ya. Nah, ilah udah sampai tuh. Pastikan nafas naik tuh. Nafas naik, tahan 3 detik ya, jantung sampai dia berbunyi. Kita jantung berdetak 3 kali ya. Nah, di situ kita rasakan Allah. Ya. Nah, baru kita menyebut lagi lah, turun lagi. Sudah sampai ke bawah, ilah. Nah, naik lagi. Ya, tahan. Ya, usahakan jantung ini artinya berdetak 3 kali, tahan nafas, Allah. Ya, baru lah, turun lagi. Sampai ke bawah, ilah. Nah, gitu. Naik. Ya, naik. Tahan 3 detik. Ya. Nah, jantung ini ya, ini udah rasa nih, coba tahan 3 detik, baru kasih usahakan jantung ini berdegup 3 kali. Itu kan udah rasa tuh 3 kali Allah. Terus membuka matanya di mana? Kapan Bang Hamba? Saat membuka Itu. Hah? Lah, ya nggak usah buka, artinya mau tutup mata, tapi yang bagusnya tutup mata. Melihat. Pasti. Pokoknya yang penting Iya, melihat maksudnya melihat wujudnya kita itu di Iya. di ketujuh kalinya mungkin ya. Pas itu lihat wujud kita, wajah itu. Iya, tapi udah 7 kali maksudnya kan ini 7. Iya, 7 kali sampai kita tidak merasa ada di situ. Oh iya, baru buka matanya. Iya, tapi kalau tidak mampu di 7 kali, tapi artinya 7 kali itu belum kita merasa ada, tapi masih kita merasa ada, kita ulang lagi sampai kita benar-benar tidak merasa ada. Ya, 7 kali itu cuma patokan ya, kemampuan. Apakah mampu kita 7 kali sampai kita tidak merasa ada? Kalau tidak mampu merasa artinya ada dalam 7 kali, ya kita ulang sampai berulang-ulang. Sampai kita tidak merasa ada. Pas kita tidak merasa ada di situ, nah kita stop. Ya, jangan sampai keakuan lagi ini datang lagi. Ya. Gitu. Kalau Ini saya tuh ya, zikir la ilah Allah kan? iya, zikir mansuri. Kalau dalam bahasa marifat, zikir mansuri, zikir siri Kalau mansuri. kalau yang la ilaha illa Allah itu zikir apa itu Bang Yuda? Itu bukan zikir, itu kalau kita tentang bagaimana, tentang ibadah ya, tentang iman. Pisah 4 dia, pisah 4 ya. Rumus 4 itu oh, ya. agama. Iya.
Kalau kita mau zikir kunnya para wali-wali dulu ya. Nah, kalau ini zikirnya para wali-wali dulu atau yang dikatakan duduk di kunanya Allah ya. Ya. Sama dengan tadi sebenarnya ya. Nah, tapi dia sambung dengan akan kulitku ya. Pas dia melihat zohirnya ya. La ilah Allah akan kulitku. Lihat pada zohir kita. Nah, itu zikirnya para wali-wali dulu tuh. Ya, atau istilahnya duduk di kunnya Allah, di kulimahnya. Kulimah itu kan kulit. Ya, kulimah, kulitnya Allah ya. Artinya kulit itu sebagai dasar kebesaran Allah. Penyaksiannya itu kulit. Ya. Nah, makanya kita semua ini berkulit ya. Artinya walaupun hewan semua ada kulit. Nah, itu tanda kebesaran Allah ya, tanda kebesaran Allah tuh. Ya. Nah, itu yang dipakai para wali-wali dulu itu. Makanya istilahnya wali-wali dulu itu, apakah wali ini sudah duduk di kulimahnya Allah atau belum? Ya, kulimah itu yang dimaksud kulit itu. Ya, kulimah. Ya. Atau yang dikatakan kulit itu sebenarnya asmanya Allah, artinya bukti kebesaran Allah pada diri kita. Ya. Itu coba lihat walaupun di hewan, walaupun itu bukti kebesaran artinya bagaimana akbarunya Allah, ya. Sifat kebesaran Allah. Ya. Menjadikan sesuatu yang bagaimana kulit ini membungkus rahasia-rahasia artinya misteri ya, misteri kejadian-kejadian Allah dalam diri manusia ya. Nah, dalam diri setiap makhluk sahabat beriman ya. Makanya apapun yang bernyawa di langit dan di bumi itu sebenarnya ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya itu tadi ya la ilah Allah. Nah, Allah itu sudah berdetak 3 kali baru melihat kulit kita ini ya, akan kulitku. Kita nyebut lagi akan kulitku ya. Nah, kita mengkalamkan akan kulitku. Nah, itu kulima ya, zikir kulima, zikir wali. Ya. Itu biar apa fungsinya? Itu kalau fungsinya itu kalau kita mampu menerapkan. Ini orang-orang ya lihat segan ya, orang tuh lihat segan ya, segan, lihat wajah kita tuh nunduk ya. Lihat wajah kita tuh adem ya. Nah, adem dia. Pokoknya fungsinya itu bagaimana orang melihat kita itu segan gitu aja, berwibawa ya, tidak direndahkan begitu. Artinya cuma nampak muka aja udah berwibawa tuh ya. Nah, makanya para wali-wali dulu itu ya kayak gimana ya. Nah, lihat binatang itu binatang tunduk ya, lihat kayak gini pokoknya nunduk semua tuh. Nah, itu dia pakai itu ya. Kalau kita mampu ya silakan, kalau kita belum mampu ya jangan kita paksa sahabat beriman ya. Alhamdulillah, itu di bawah itu nawar. Allah La ini sesungguhnya ya Bang Yoda. Hah? La La sesungguhnya maksudnya. La itu kita ya kan. Iya, kan itu bilang la itu kita. Oh kita. La itu kan iya, la itu kan terhimpunnya laf alim ya, lam alif. Sehingga dibaca la, lam alif. Nah, antara zohir dengan batin. Nah, itu kita tuh. Ya. La. Ilah. Nah, itu Ilah. Nah, ilah itu Tuhan. Nah, makanya la itu dikategorikan sebagai syariat kita. La itu. Ya, antara zohir dan batin itu syariat. Ya. Ilah Tuhan. Ya. Nah, ilah Tuhan sudah menuju La ini sama kayak hu ya, hu. Hu itu sudah ilah. Bukan Kalau la Kalau yang zohir itu kan syariat itu kan keakuan kita, lah itu keakuan kita, ya. Nah, yang artinya yang sudah kejadian ini, ya. Nah, kalau hu itu ya keakuannya, artinya tidak bisa kita kayak gimana ya contohnya tuh, kayak gitu ya keakuan Allah itu hu itu ya. Nah. Ya. Sampai subuh mentu dengan Allah. 7 kali. Bagaimana? La ilah Allah. Ya.
sebenarnya zikir itu 12 tingkatan ya. Izabul Ghaib itu ya, zikir Izabul Ghaib itu 12 tingkatan. Dalam satu tingkatan dia memiliki macam-macam tuh. Ada lagi zikir ini ya, 2 tingkatan ada zikir ini, ada zikir ini, 3 tingkatan ada zikir ini ya. Dia macam-macam zikirnya sahabat beriman. Jadi banyak zikir itu ya. Tapi dengan contoh ya, dengan apa tadi yang saya pahamkan, zikir ini kalau dikatakan zikir itu tidak berkalam, tidak berucap, ya, karena dia bentuknya sir, berarti dia adalah sir, perbuatan sir, bukan perbuatan suara, ya. Kalau suara itu kalau suara itu artinya suara itu bicara ya. Itulah yang dikatakan bertasbih. Makanya burung berkicau itu bertasbih karena bersuara. Ya, burung berkicau, angin menghembus, ya itu bertasbih. Ombak menggulung, itu bertasbih, itu bersuara, ya. Makanya makhluk-makhluk itu pohon, ya, binatang, ya, berkicau itu mereka bertasbih untuk alam, ya, untuk alam. Mana alam? Ya, ini diri kita ini, ya. Dia bertasbihkan untuk manusia ini, ya, untuk bagaimana manusia ini selalu menjaga alam semesta raya ini. Kalau sudah mampu menjaga alam semesta raya, pastinya makhluk-makhluk yang lain akan terlindungi. Makanya dia selalu senantiasa bertasbih itu, ya, bertasbihkan kita tuh, ya, dia bertasbih kepada Tuhannya, ya, pada Tuhannya. Allah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar apa kita ini selalu dalam keakuan menuhankan Tuhan, menuhankan Allah, ya. Nah, begitupun juga Allah selalu mendoakan kita bagaimana kita ini selalu memberikan pengakuan terhadap Allah biar Allah itu menjadi Tuhan kita. Ya, makanya Allah ini selalu mendoakan. Ya, mudah-mudahan hambaku ini selalu dalam keakuannya untuk bagaimana meyakini saya sebagai Tuhannya. Ya, jangan keluar dari dirinya. Ya, jangan menyekutukan jangan menyekutukan diri saya dengan di luar dari dirinya. Gitu tuh, ya. Makanya malaikat itu bersalawat, ya, semua bersalawat untuk diri kita, ya, ya, untuk diri kita sahabat beriman. Inilah yang akan mampu menjaga kita nanti akan ke sana kembali kepada Allah. Zahir kita dijagain sama mereka. Kalau kita mampu mewujudkan perjalanan Allah di dunia itu sebagai perjalanan keinsanan, ya. Perjalanan keinsanan Allah di atas dunia. Inilah yang dikatakan perjalanan hasanahnya Allah. Yang mampu menutupi azab neraka itu dunia maupun akhirat. Makanya kalau kita sudah dikuasai, ya, artinya sudah menjadikan perjalanan dunia ini adalah perjalanan hasanah, itu alam semesta berzikir semua. Assalamualaikum ya Rabbil alamin. Assalamualaikum ya Tuhan semesta alam, ya, Tuhannya semesta alam. Ngelihat kita, kenapa? Dia ngelihat kita itu bukan zohir, dia ngelihat kita itu bukan lagi manusia, tapi kita sudah diliputi oleh rasa keakuannya Allah, dikatakan ya. Makanya Allah menundukkan langit dan bumi, ya, untuk kita, ya. Diturunkanlah keberkahannya dari langit dan bumi, ya, ya, keberkahannya, hidup kita udah berkah, umur kita udah berkah, rezeki kita udah berkah, semua udah berkah, ya. Jadi saat kita pulang kembali, nanti kita dijagain sama alam tuh, ya. Mana alam? Ya, yang dikatakan alam, kalau alam di luar, ya, berarti kita kalau macam kembali pastinya kita akan dimakamkan. Itu kembali kepada alam akan menjaga kita di situ, ya. Seperti apa? Tanah, ya, batu, air, ya, jenis-jenis macam mikroba atau mikroorganisme yang kecil-kecil di dalam tanah, ya, itu mampu menjaga kita, bertasbih untuk kita. Ya, mudah-mudahan jasad ini sentiasa harum, utuh, ya, dijagain tuh, ya, enggan untuk menghancurkan kita, enggan, ya.
ya, enggan. Tapi kalau kita sudah paham, kembali dalam kekosongan, kita akan juga kembali dalam kekosongan, sahabat beriman. Kalau memang kita sudah tahu ya, asal usul kejadian diri kita ini sebenarnya dalam ketiadaan, ya. Jadi harus kembali pada ketiadaan, jangan harus tersisa, ya. Apalagi tulang-tulang, jangan tersisa. Harus kembali kepada yang kosong, karena manusia itu memang dari ketiadaan, ya. Sesungguhnya manusia itu tidak berwujud, ya. Kata Al-Quran, ya. Manusia itu sesungguhnya tidak berwujud, tapi sudah ada dari dulunya sudah ada, tapi belum berwujud. Nah, itulah ketiadaan, itulah yang dikatakan kosong, ya. Kosong, manusia harus kembali kepada yang kosong, ya. Tidak bisa tersisa, ya. Kalau masih ada yang tersisa itu berarti masih ada pengulangan tuh, masih ada pengulangan, ya. Ya, kenapa? Karena rohani rohani ini kan kodratnya memperjalankan, ya. Rohani ini kodratnya dia memperjalankan, ya. Rohani ini, ruh ini dikodratkan oleh Allah ini perjalanan, diperjalankan. Makanya manusia itu ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang diperjalankan. Ya, jangan di sini kita tidak bisa kita menyebut reinkarnasi, tidak bisa, ya. Pengulangan hidup itu ada dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya tadi kamu mati dan dibangkitkan dan dimatikan dan dibangkitkan, dan disitulah kamu kembali kepada Allah. Ya, tidak bisa kita nyebut reinkarnasi, tapi pengulangan hidup. Karena apa? Memang di dalam diri kita ini ada sifat memperjalankan, ya, memperjalankan. Jadi harus kembali kepada Allah, biar nggak ada perjalanan untuk artinya pengulangan. Harus kembali kepada yang memang benar-benar memang sudah sampai kepada Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, engkau kembalilah kepada aku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Udah nggak ada pengulangan tuh, udah kembali tuh, ya. Nah, tapi kalau dia belum tahu jati dirinya, ini akan diperjalankan terus, ya. Akan diperjalankan terus. Akan diperjalankan terus, sahabat beriman, ya. Bukan berarti sama dengan reinkarnasi, ya, tidak, ya. Macam kita hidup kembali, harus hidup kembali, lepas itu kita menjadi hewan, menjadi pohon, tidak seperti itu, ya. Pengulangan hidup walau alam, ya, hanya Allah yang tahu, karena sifatnya ada di sana, sifatnya artinya penjelasannya, keterangannya ada di akhirat. Ya, jadi kita hanya mampu bagaimana hanya cukup mengetahui sebatas di dunia saja. Yang alami di sana ya walau alam. Entah pengulangan hidup bagaimana, karena Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Ya. Ya, seharusnya kita harus kembali kepada Allah, tidak ada pengulangan. Ya. Sesungguhnya tadi kamu dilihat mati, ya, dan kamu dibangkitkan. Ya. Dan kamu dilihat lagi mati dan dibangkitkan, dimatikan dan dibangkitkan, ya, sampai kamu benar-benar kembali kepada Allah. Nah, itulah sifat neraka yang abadi, ya. Sifat neraka yang abadi. Nah, contohnya nih, kalau kita lagi tidur, ya, contohnya kalau lagi tidur, tiba-tiba yang disiksa dalam mimpi itu siapa? Jiwa yang disiksa itu diri jasadnya atau diri yang diperjalankan atau jiwa yang diperjalankan. Tentunya yang disiksa dalam mimpi itu jiwa yang diperjalankan tadi, yaitu yang dikatakan ruh, ya, bukan rohani, ya, bukan rohani, ruh. Ruh itu kodratnya jasad. Ruh itu bukan yang menghidupkan manusia. Ruh itu bukan yang menghidupkan manusia. Ruh itu ciptaan yang diciptakan. Itu kodratnya jasad. Kalau rohaninya manusia, itu dikatakan nyawa atau diri sifat. Ya, itu makhluk. Ini yang mempertanggungjawabkan ini nih. Ya. Ini kodratnya jasad nih. Ya. Yang akan mempertanggungjawabkan.
Jadi harus kenal, dia harus dikenal. Harus kenal melalui apa? Nanti kalau kita sudah kenal, dia akan membawa kepada kita, artinya kepada yang dikatakan ilah. Ilah yang mana? Nah, ilah adalah sir bagi kita, yaitu wujud yang dikatakan Rob. Robnya manusia atau penguasa manusia, yaitu nyawa kita. Ya. Bang Yoda, ini roh yang diperjalankan ini kalau di kajian sulbi posisinya di mana ya? Kalau di kajian sufi, Sulbi. nah, kalau di kajian sulbi, sahabat beriman ya, nah, itu kan di dalam proses dohir ya, artinya dalam kajian sulbi, nah, yang itu kan saya sudah katakan, manusia itu kan dilapisi berapa ruh? Dilapisi ada 8 ruh, ya, 7 ruh ya, 7 ruh. Ruhnya apa? Nah, ruh kulit, ya, nah, ruh kulit. Tapi ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada yang menjadikan, ya, ada yang jadi tadi. Jadi asal muasal semua terjadi, ya, ruh-ruh itu atau jasad, ya, atau kulit, daging, urat ini semua ada ruhnya nih, ya. Nah, ada ruhnya yang menjadikan nih, ya. Ada tulang, ya, bagaimana dia bisa kuat. Pokoknya semua dilapisi ruh. Makanya bulu juga ada ruhnya. Makanya bulu itu kadang-kadang merinding, ya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa yang artinya yang asal muasal tadi. Yang asal muasal semua terjadi tadi. Ya. Apa yang asal muasal? Pas saat air kehidupan dipancarkan, ya, itu kan dia artinya sama-sama dengan cahaya, ya, atau yang dikatakan nurani, nur ilahiyah, nurnya Allah atau nur sirnya Allah. Itu artinya bersama, makanya dikatakan sifat ma'ani, ya, atau yang berkodat sifat manawiyah atau yang berkodatkan ma'ani, ya. Itulah ruh yang kelihatan tuh, artinya yang membuat jasad kita itu. Itulah ruh, tapi belum bisa bagaimana dia berkehendak, ya. Hanya dia bagaimana dia menyaksikan dulu bentuknya tuh. Bentuknya dengan kemauannya tuh, dengan kehendaknya sendiri. Ya, oh ini, ya, begini dengan kemauannya sendiri, ya. Artinya dia bagaimana berproses, ya. Bukan dia menjadikan, tapi dia berproses atau dia bermaujud dengan apa? Dengan ruh-ruhnya tadi. Ya, inilah yang dikatakan ruhi, ya, ruh artinya ruh alam, ya, ruhnya alam. Makanya alam itu terjadi karena kita. Ya, kenapa? Ruhnya semua ada di dalam diri kita, ruh hawani, ruh nabati. Itu ruhnya alam, ruhnya ciptaan. Ya. Di mana di dalam diri kita? Inilah kulit, ya. Kalau dalam bahasa syariatnya, inilah tanah, inilah air, inilah api, inilah angin. Gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk hakikat inilah daging, urat, tulang dan darah. Kayak gitu. Jadi semua artinya dia berproses, ya. Artinya kalau macam dalam bahasa syariat dia beranasir dalam 4 unsur, ya. Beranasir dalam 4 unsur melalui roh-roh ini, ya. Roh-roh ini sebenarnya dia bergerak karena ada yang apa? Ada yang menggerakkan, ada yang membuat menggerakkan. Nanti saya akan menjelaskan habis mungkin insya Allah sholat Jumat selesai, nanti saya akan menjelaskan tentang 8 ruh, ya. 8 ruh yang mengawali adalah ruh idofi, ya. Ruh idofi itulah siapa? Itu yang dikatakan ruhu, ya. Ruhi ini yang mana? Ruh ciptaan. Mana tingkatannya? Mana sebagian dari ruhi ini, ya. Ruhi ini sudah termasuk ruh nabati, ya. 7 semua di situ. Terbentuknya 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 alam dalam diri kita. Ya, tapi tidak ada yang mampu, artinya daya dan upaya. Ada yang menghayatkan di situ, ada yang menghidupkan, yaitu ruh idofi, ya. Ruh idofi. Ya, jadi itulah yang artinya yang akan menyaksikan, ya. Yang akan menyaksikan kita itu ngomong, ya.
apakah kamu mencuri? Saya sudah mencuri. Nanti ruhnya tangan ini ngomong, dia nyuri itu. Dia nyuri. Kenapa? Itu memang sudah suruhan Allah, ya. Suruhan Allah yang tadi digerakkan oleh Rasulullah, nyawa bagi kita. Nanti ditanya, kulit, apakah kamu kulit pernah bersentuhan dengan ini yang bukan bukan artinya yang lain-lain, ya. Nanti kulitnya, nanti manusia ditanya, iya saya nggak pernah nyentuh, tapi kulit ngomong, ruhnya kulit itu ngomong. Saya sering. Makanya kita itu tidak ada daya dan upaya di situ. Tidak ada daya dan upaya. Yang mampu menyelamatkan adalah dirimu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, tidak ada yang mampu yang menyelamatkan. Hanya dirimu sendiri. Siapa yang mampu menyelamatkan? Harta kita enggak. Keluarga kita enggak. Hanya dirimu sendiri. Sama halnya dengan kita tidur tadi, ya, tidur. Ya, tentunya tidak ada yang mampu, artinya tidak ada artinya yang menyiksa jasad, nggak ada. Tapi yang akan merasakan adalah ruh, tapi jasad ikut bergetar. Sama dengan halnya kita tidur tuh, lagi mimpi buruk, padahal bukan kita yang ditoki, tapi kenapa badan ini ikut bergetar. Kayak gitu tuh. Tapi kematian adalah mimpi yang panjang. Ya. Mimpi yang panjang yang tidak pernah akan bangun, sahabat beriman. Itulah keabadian. Sama tuh. Sakit kan kalau kita mimpi buruk, sakit. Tapi untung kita dalam tidur, ya, masih bisa bangun. Ya, masih bisa bangun. Tapi kalau dalam kematian udah nggak bisa bangun. Disitulah rasa sakitnya tuh. Ya. Iya, tangan yang akan mempunyai mata semua akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang berdusta di situ. Ya. Makanya kalau kita sudah dikuasai Allah, ya, dalam surat An-Nas apa yang dikatakan? Ya. Dikatakan malaikat, ya, siapa Tuhanmu, ya? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka. Kalau kita sudah dikuasai oleh Tuhan, pasti Tuhan akan mengatakan dengan sendirinya tanpa lagi teteh benge ini enggak. Kul a'udzu birabbin nas. Saya yang menguasai dirinya. Kamu mau apa? Nyingkir kamu. Kenapa? Sudah kul a'udzu birabbin nas, sudah Allah yang menjawab di situ semua. Ya. Kalau kita memang yakin, dia itu penguasa manusia. Kalau kita yakin, dia itu raja manusia di dalam diri kita. Dia mengatakan siapa Tuhanmu. Bukan dia mengatakan siapa nama Tuhanmu. Bukan nama di situ, bukan asma dia sebut. Ya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu. Ya. Siapa kitabmu? Dia tidak tanyakan Al-Quran. Mana kitabmu? Siapa nabimu? Dia tidak mengatakan Nabi Muhammad. Semua tidak lari dari apa yang ada dalam diri manusia. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Allah nyuruh kita untuk mengenal diri kita. Biar itu yang paling penting, itulah bekal. Gitu kuncinya, sahabat beriman. Karena ditanya sana, itu apa yang ada dalam dirimu. Masa kematian mau dikait-kaitkan dengan dunia? Nggak ada ceritanya itu. Di dunia ya di dunia, sifatnya wujud. Di sana ya sih, ya di sana sifatnya sir. Apa nama kitabmu? Apa kitabmu? Apa nabimu? Ya, bukan siapa nabimu, bukan siapa nama nabimu. Siapa nabimu? Jadi sifat nabi itu di dalam diri kita itu yang mana? Mana yang Muhammad itu di dalam diri kita? Nah, itu aku, bi itu batin, perjalanan aku, kata Allah. Makanya Al-Quran diturunkan, disyafaatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Karena bentuknya sifat.
sifat yang tidak bersekutu dengan Allah. Itu kehambaan, makanya dikatakan Muhammad, kehambaan. Kalau dalam iman, dalam konteks agama, dalam konteks hukum atau syariat, itu adalah itu adalah artinya nabi kita. Jadi harus kita paham, jangan keluar dari diri kita. Siapa Muhammad? Nabi, mana yang bersifat nabi dalam diri kita? Mana yang Muhammad itu dalam diri kita? Makanya diturunkan, disyafaatkan kepada nabi kita. Al-Quran itu sebagai perjalanan sifat Allah, yaitu nabi. Nah, itu aku, bi itu batin. Itu perjalanan sifat. Bagaimana Allah artinya memperjalankan dirinya dalam keinsanannya Nabi. Makanya tidak ada situ kalau kita macam membacanya, kalau kita mengartikan tentang sejarah, ya akan muncul sejarah. Tapi kalau kita akan menjadikan dia sebagai petunjuk diri kita, ya, sebagai kauli, itu kita akan mendapatkan kebenaran sebagai petunjuk diri kita. Ya. Al-Quran itu tersurat semua benar. Ya. Tapi bagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk tuh? Ya. Apapun yang Al-Quran katakan, apapun Al-Quran yang dia tuliskan itu benar, walaupun dia tersurat, itu benar, walaupun dia dalam bentuk tersurat. Tapi bagaimana kita harus ada pikiran, harus berpikir. Makanya Al-Quran itu untuk orang-orang yang berpikir. Bagaimana kita berpikir Al-Quran ini supaya menjadi petunjuk bagi diri kita. Ya, kalau kita baca biasa, dia akan menjadi petunjuk seluruh alam. Ya, kalau kita akan membaca secara tersurat, itu akal, tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Ya. Nah, itu untuk alam, ya, alam kejadian alam, kejadian para nabi-nabi, ya, itu kebenaran. Ya. Nah, itu kebenaran. Nah, berarti untuk alam dong, kalau cuma baca doang. Nah, untuk alam, berarti nggak ada fungsinya untuk diri kita dong. Nggak ada fungsinya. Jadi jangan berharap pahala, kalau udah baca tuh dapat pahala. Jangan berharap pahala. Siapa yang mau ngasih pahala tuh? Ya, sedangkan hakikat yang kamu baca itu nggak tahu. Siapa yang mau bagi pahala? Kan di dalam Al-Quran itu kan ada akal, ada iman, ya, ada ilmu. Makanya ada alif, ada lam, ada mim. Kunci kodrat Al-Quran. Memang kalau kita baca secara tersurat, memang benar adanya. Ya. Terjadinya Big Bang, ya. Ini alam semesta, terjadinya matahari, memang benar. Dia sebagai petunjuk alam semesta atau petunjuk kepada seluruh yang makhluk-makhluk yang hidup ini. Benar. Tapi bagaimana kalau kita berpikir Al-Quran ini sebagai petunjuk diri, pedoman diri kita? Makanya berarti kita harus mentadaburi, ya. Kita harus mentadaburi, kita harus mengetahui maknanya. Itu akan menjadi kauli bagi kita bagaimana ayat ini sudah hidup di dalam diri kita. Menjadilah Al-Quran yang berjalan. Ya. Dengan bagaimana? Dengan kita mengetahui kodat-kodat hijaiyah tadi, ya, dari huruf hijaiyah, itulah yang tersirat. Ya. Kalau mutasbihat itu, ya, Umi Kasanova, ya, kalau mutasbihat itu bukan yang tersirat, ya. Kalau mutasbihat itu bukan yang tersirat, tapi disiratkan yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi. Kata-kata jahiliyah, ya, itu tidak bisa dipakai. Tapi banyak orang-orang kafir mencari takwilnya untuk memfitnah Islam, ya, dengan mutasbihat. Contohnya apa? Mutasbihat.
Allah di langit. Ah, itu mutasbihat, kata-kata jahiliyah. Tapi seharusnya jangan begitu. Ya. Ah, itu kata-kata jahiliyah, makanya disiratkan. Ya. Disiratkan. Nah, tidak bisa dipakai dengan perkataan untuk perkataan untuk umat-umat Nabi. Masa Allah di langit seakan-akan manusia gitu. Nah, ini adalah artinya perkataan jahiliyah atau hukum jahiliyah yang tidak bisa diucapkan oleh umat Nabi. Itu mutasbihat. Ya. Ada sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran tentang mutasbihat yang tidak bisa dipakai dengan secara artinya apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Harus memiliki adab. Ya, itu mutasbihat. Nah, yang tersirat itu tergantung dari kodat-kodat hijahiyahnya yang tersirat. Yang tersirat itu yang bagaimana kita membaca Al-Quran ini masuk ke dalam diri kita, itu yang tersirat. Sampai bagaimana dia menjadi 6.666 ayat. Bang Heri di mana tuh? Masya Allah, bagus sekali pemandangan Bang Heri. Ini di tanah orang tua yang nak saya jual itu, yang diamanahkan ini. Apa? Tapi belum laku, Bang. Ada- Mbak Allah doakan ya. Iya, ada setengah hektaran. Nah. Oh, Jadi itu mau rencana dijual. Orang tuanya Iya. akan ke Bang Heri, tapi belum laku untuk ini, untuk apa? Untuk pondok pesantren Untuk ya. pondok pesantren. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Amin. cepat artinya Kabul. dikabulkan ya, dibeli. Dilancarkan. Itu ada tanamannya Iya, kelapa. amin. Iya, pinang. Oh, kelapa pinang. sawit. Kelapa. Kelapa sawit. Kelapa sawit juga. Bibit kelapa sawit ya. Iya. Yang gede, yang kecil itu gede. Macam-macam campuran. Ini kelapa sawit ini. Iya. Itu korma yang tinggi itu. Itu pinang. Nggak ada kormanya, korma di Arab, Enggak ada. di Bekasi ya. Ini miara bibit sawit ini. Pembibitan kemarin. Sama-sama Bang Ahon. Insya Allah ya cepat ini dikabulkan ya. Itu bibit apa itu bibit? Amin. Oh, Sawit. Bibit sawit. Masya Allah. Cuma nggak ada yang jaga sih. Enak buat tafakur tuh Bang Hari. Yang jaga Allah langsung. Iya. Iya, daerahnya Iya. tenang, enak kalau kita tafakur. Iya. Itu ada gubuk. Kata pakur di situ bisa sih. Sama-sama. Sama dengan kondisi rumah saya kayak gini juga. Itu kayaknya habis ini herbisida ya. Iya, Padi, iya dikasih obat. biar nggak sakit. Biar nggak tumbuh rumputnya. Ya sama-sama Uti Rihani. Ya mungkin saya juga mau siap-siap mau Jumatan di sini kan Evi. Oh iya, Ya kalau mau kan Evi mau lanjut silakan. Ya. itu Bang Heri mau nanya apa? Iya Bang Heri silakan. Enggak, Bang Yuda. Yang tadi udah paham lah, yang apa sampaikan. Alhamdulillah. 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 di Tinggal sini juga dijalanin, moga istiqomah. Iya, saya juga di sini doakan Insya Allah. apapun yang Bang Heri ini inginkan di situ ya, mudah-mudahan dikabulkan ya, segera dikabulkan ya, Iya. untuk bagaimana Bang Heri mau membangun pesantren. Amin ya. Amin. Iya, Amin. iya benar.
Terima Ya, kasih di Bang sini Yuda doanya. Iya, sama-sama Bang Heri, sama-sama. Di sini udah jam setengah 12 nih ya. Saya belum juga mandi di Iya. sini.